Halo, Lagi. mari masuk. Ini dari mana nih? Boleh nih memperkenalkan diri ya? Boleh duduk-duduk ya? Oke, duduk. Halo, ini dari mana nih? Kalian dari sekolah mana? Kita dari SMK SMK 21. Iya. Wah, keren, cantik-cantik ya. Kira-kira ada apa ini? Datang dalam tujuan apa? Boleh tahu? Sebelumnya kami mau izin memperkenalkan diri terlebih Iya, dahulu. silakan. Perkenalkan, aku Saka Septiani. Septiani. Iya. Oke. Aku Zahra Sakti Ramadhani. Apa? Dara. Oke. Aku Anissa Nur Azhara. Halo Anissa. Aku Cahya. Cahya, wah Cahya Nur ya. Nah, cantik-cantik. Kami dari SMK 21 ingin mengerjakan proyek kami kepada tokoh agama tentang pentingnya toleransi. Oke, baik. Nah, kira-kira apa nih yang akan kalian tanyakan? Kami ada 8 pertanyaan yang Oh, iya. ingin kami sampaikan. Iya. Yang pertanyaan pertama ada gimana sih pandangan Ibu tentang agama Kristen Protestan mengenai toleransi terhadap perbedaan keyakinan? Oke, baik. Saya jawab ya. Menurut kami, apalagi kita yang tinggal di Indonesia ini ya, bahwa kita kan punya apa tuh? Pancasila. Ya. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di mana semua orang di warga negara Indonesia pasti harus memiliki satu agama. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana pandangan agama Kristen Protestan mengenai toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Jadi kami diajarkan, Tuhan kami mengajarkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kami bahwa kita punya dua hukum. Kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang pertama, dan kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita punya dua hukum ini, di mana kita diperintahkan, diminta untuk hidup, untuk mengasihi sesama manusia. Nah, sesama manusia itu siapa? Ya kita semua. Semua ini kita ciptaan Tuhan. Gak ada manusia yang jadi langsung jadi manusia, ya kan? Semua ada karena ada Sang Pencipta, yaitu Tuhan, dan Tuhan sendiri memberitakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Jadi apapun perbedaannya, apapun keyakinannya, tetap kita sebagai orang Kristen Protestan atau orang Kristen pada umumnya harus menghargai perbedaan dan menghargai toleransi yang ada. Apalagi kita diteguhkan lagi dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus menghormati setiap orang yang beragama. Tuh, kurang lebih gitu. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana sejarah berdirinya gereja ini? Oke, sebenarnya panjang ceritanya ya tentang bagaimana sejarah gereja ini berdiri. Jadi kami percaya bahwa di dalam diri kami atau saya dan suami saya yang adalah gembala di tempat ini, dan untuk tiap orang Kristen itu biasanya ada panggilan khusus di dalam diri kami. Jadi ada orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan tentukan untuk seperti kalau di Kristen menggembalakan gereja ini, memimpin sebuah gereja. Ada orang yang dipilih untuk bisa memimpin atau memang dikasih kepercayaan itu, dan juga mungkin ada yang bukan itu ya pilihannya, atau bukan, tapi khusus pada diri kami sendiri, Tuhan memilih dan memanggil kami untuk menjadi gembala di tempat ini. Lewat kejadian suami saya waktu itu kena, ini kesaksian ya, penyakit, didiagnosa kanker. Jadi kena kanker, terus waktu itu kena kanker, tapi memang sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada suami saya dan kepada kami berdua bahwa Tuhan punya panggilan khusus dalam diri kami masing-masing, bahwa kami akan dipilih untuk mengembalakan. Cuman sebagai manusia kami tidak langsung menjalankan panggilan itu, sehingga pada satu titik, saya lupa tahunnya, suami saya itu kena kanker. Singkat cerita, kami cari pergi pengobatan dan udah divonis stadium akhir, dan kami cari alternatif untuk ke Singapura.
Nah, di waktu perjalanan ke Singapura di hotel, suami saya itu mendapat seolah seperti apa ya? Dia antara sadar dan tidak sadar, dia mendengar suara. Jadi mendengar suara berkata bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Nah, bagaimana dengan 99% lagi? Misalnya bahwa dia diberi tugas spesifik untuk menjadi gembala. Itu poinnya, ceritanya gitu. Akhirnya sampai di Singapura, mujizat terjadi. Ternyata vonis di sini sakit, ada kanker, di sana ternyata enggak. Disitulah titik dimana kami tahu, oh iya Tuhan, bahwa inilah saat dimana kami harus memenuhi panggilan Tuhan. Karena memang tidak semua orang ya, kan kalau dalam kekristenan ada beberapa jawatan. Ada jawatan nabi, ada gembala, ada guru. Ternyata kami dipanggil menjadi gembala, memimpin sebuah gereja gitu loh. Nah, ini kami terima, singkat cerita kami terima, dan tahun 2013 dengan cara Tuhan. Kami juga awalnya kan kami pekerja biasa, karyawan biasa, maksudnya kita punya usaha sendiri. Tapi ketika panggilan Tuhan itu datang dan kami bilang, iya Tuhan, kami mau, karena kami mau menjadi atau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita kan sebagai umat beragama ya, siapapun itu, apa sih yang keinginan atau kerinduan terdalam kita pada Tuhan kita, yaitu berkata iya pada semua rencana Tuhan. Jadi kami pun, ya Tuhan, kami mau. Setelah itu 2013 bulan Juli itu ya, kami akhirnya dengan pertolongan Tuhan dan dengan cara yang ajaib, gereja ini ada. Dan sampai saat ini kami tahu tidak mudah untuk membangun atau menggembalakan jemaat dengan berbagai banyak karakter segala macam, karena kami harus memperhatikan semuanya, dari anak kecil sampai orang besar, sampai orang tua, dari dia lahir, dari hamil dia lahir, jemaat lahir sampai jemaat yang meninggal, itu semua harus kita peduli, harus fokus kita untuk menggembalakan mereka, untuk memberi makanan kepada mereka secara rohani, bukan cuma memberi makan secara rohani, tapi mendampingi hidup mereka di masa-masa sulit. Kami harus ada di situ. Jadi benar-benar akhirnya hidup kami memang kami ya udah serahkan sama Tuhan. Dan proses, dan karena kita di Indonesia segala macam izin kan diperlukan toh. Tapi karena ini adalah ketetapan, ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup kami, semuanya akhirnya Tuhan bukakan dan persiapkan semua. Akhirnya kami bisa berdiri sebagai sebuah gereja dan bisa mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami jaga, untuk kami pelihara, untuk kami lindungi, untuk kami kasihi, kurang lebih begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami mau tahu nih, kira-kira apa sih yang membedakan gereja ini dengan gereja yang lain? Oke, mau bilang perbedaan sih sebenarnya hampir nggak ada ya, karena kita semua sama. Sebagai gereja kami disebut adalah sebuah tubuh ya, dimana Kristus Yesus itu adalah kepala, dia yang akan menjadi kepala, dan kita nih sebagai tubuh Kristus itu sama, fungsinya sama sebenarnya dengan gereja yang lain. Cuman mungkin karena gereja ini yang uniknya dan spesifiknya aja adalah kan kami gerejanya kecil, jadi bukan jemaat yang banyak begitu, ratusan orang, enggak. Jadi ketika kami kecil, kita tuh lebih punya fellowship yang lebih kuat aja, bondingnya itu lebih kuat, dan pembinaan juga terus berjalan dengan baik. Di gereja lain juga pasti pembinaan ada, dan biasanya kalau gereja kecil itu memang fellowshipnya itu lebih kuat antara yang kecil sama yang tua, itu sama-sama membaur jadi satu gitu loh, tidak ada yang merasa diri digimanain gitu loh, semua sama gitu loh, semua dikasih, semua disayangi. Dan karena kecil ya lebih gampang kita lihat gitu loh bagaimana kehidupan pertumbuhan rohani masing-masing gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kristen Protestan mengajarkan toleransi terhadap agama lain? Nah, ini pertanyaan yang baik sekali. Di dalam kekristenan, Tuhan Yesus mengajarkan kami itu untuk, pertama tadi sudah disebut ya, bahwa harus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia, dan juga di ayat yang lain dikatakan bahwa kita harus belajar hidup berdamai dan menghormati semua orang ya.
hidup damai berarti kita menjadi orang yang tidak suka cari masalah, menjadi orang yang tidak suka mencari konflik atau membuat konflik. Jadi karena dasarnya itu adalah kasih itu pertama, dan juga menjadi orang yang mengajarkan umat untuk bisa bersatu terhadap satu sama lain, bisa mengajar umat untuk saling menghormati satu sama lain, karena dan juga untuk bersatu. Karena di sila ketiga adalah persatuan Indonesia, itu pun kita diajarin kita harus bersatu sebagai warga negara, kita harus bersatu menjaga keadilan, menjaga kedamaian atas negeri ini, karena ini negeri tempat di mana Tuhan izinkan kita lahir, kita besar, kita makan di sini. Jadi Tuhan mengajarkan kita pun harus berdoa bagi negeri ini supaya terjadi damai, supaya sejahtera. Itu pun kalau kita tidak punya dasar yang kembali, dasar kasih itu, kita sulit untuk bisa menerima perbedaan orang lain ya. Kalau kita tidak mempunyai kasih, kita mudah untuk terprovokasi. Benar nggak? Mudah sekali terprovokasi. Makanya kita harus punya kasih, pertama kepada Tuhan, kedua kepada orang lain, dan juga kepada diri sendiri. Jadi saya pikir itu ya, jadi damai, kita harus jadi orang yang membawa damai. Kita disuruh bilang, Tuhan bilang kamu harus menjadi anak-anak yang membawa damai. Jadi di dalam Kristen Protestan itu ditekankan tadi tentang kasih, dan juga kita harus menjadi membawa damai, menerima semua keberagaman, menerima semua perbedaan ya. Perbedaan bukan untuk kita musuhi gitu loh. Terima, rangkul dengan kasih, karena kita sama-sama satu bangsa gitu. Jadi kalau kita mudah terprovokasi, yang rugi itu bukan negara lain, bukan orang lain, tapi sebenarnya yang rugi itu kita sendiri. Kurang lebih sih gitu. Saya ingin menanya lagi, menurut pengalaman Ibu, apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam membangun toleransi? Jadi saya mau sedikit kesaksian gitu ya, dalam menghadapi tantangan perbedaan agama ya. Saya dan suami saya itu keluarga, dari masing-masing pihak itu kami punya keluarga yang Muslim ya. Keluarga besar kami juga banyak yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang lain. Tapi bagaimana kami menjaga, ini contoh kecil bagaimana kami menjaga toleransi di antara kami. Jadi ketika mereka semua lagi Idul Fitri, kami akan datang, satu mengucapkan, kalau kita jauh nggak bisa saling datang, paling kita mengucapkan minal aidin gitu loh. Kalau dari pihak kami yang merayakan Natal, keluarga besar kami biasanya akan, ayo kita kumpul-kumpul, kita makan, terus suatu contoh toleransi yang baik. Jadi kadang kalau ada waktu kita akan datang ke Bandung atau kemana yang keluarga kami ada yang di Sulawesi yang Muslim, kita akan datang gitu dan menerima mereka, dan kita merayakan sukacita mereka, sukacita perayaan, semua perayaan Idul Fitri, perayaan Natal, itu semua bersukacita, semua menyatu, karena yaitu saling mengasihi, saling menghargai, yaitu yang terus saling menjaga damai sejahtera masing-masing. Kira-kira itu sih yang bisa menjadi contoh toleransi. Menurut Ibu, bagaimana cara merayakan Hari Besar Agama dengan sikap saling menghormati? Nah, dan sebagai gereja di sini saya punya contoh ya, bahwa bagaimana kami melakukan toleransi terhadap agama yang lain, khususnya agama saudara kita Muslim. Kalau sedang berpuasa, nah kita tuh suka ibu-ibu bekerja bersama, ayo kita buat kolak, buat makanan, beli minuman, dan namanya takjil ya. Kita bagi tuh di depan siapa aja yang lewat, kita ayo selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kami berbagi di depan gereja dan untuk setiap orang yang lewat. Dan itu kan kami yang berbagi, bersukacita, apalagi saudara-saudara kita yang melakukan puasa, tentunya mereka juga bersukacita. Nah, semuanya itu ya, semua indah, semuanya indah ya. Perbedaan itu indah, persatuan itu indah, damai itu indah. Dan pertanyaan terakhir nih, ayat atau cerita mana yang paling menginspirasi Ibu dalam menjalani kehidupan bertoleransi? Oke, ada dua ya. Sebenarnya banyak, cuman saya kasih dua aja, ntar kebanyakan. Pertama itu khotbah di bukit dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami itu untuk menjadi damai, membawa damai, menjadi
dan menjadi terang bagi sesama. Bahkan ada perumpamaan terang dan garam, kami harus menjadi terang, membawa terang dalam kegelapan, menjadi garam bagi kehidupan supaya kita bisa memberi rasa, berguna bagi hidup orang lain. Dan juga di cerita di bukit itu ada ayat dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, itu artinya kita memuliakan Tuhan. Artinya kita menghormati Tuhan. Itu pertama ya, ajaran Tuhan Yesus. Dan yang kedua juga ajaran Tuhan Yesus berikutnya adalah tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Tapi waktu dia melihat ada orang yang terluka di pinggir jalan, dia tanpa berpikir bahwa dia orang sebangsaku. Ini orang yang terluka bukan orang sebangsanya, tapi ini orang lain. Tapi rasa kemanusiaan, rasa mengasihi itu muncul di dalam orang itu yang menggerakkan orang Samaria yang baik hati itu menolong orang itu. Dan menolong bukan cuma sekedar mengangkat dan menolong, tapi dia benar-benar membawa orang ini, mengangkat dan menaruh di suatu tempat supaya dirawat sampai orang itu sembuh. Jadi kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Itulah harusnya hidup kita, memberi dampak, berguna bagi orang lain, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Kita berbuat baik itu tidak perlu melihat dia satu suku, dia satu agama. Enggak. Kita berbuat baik karena memang dasarnya kita mengasihi Tuhan, dasarnya kita mengasihi sesama kita, dan juga seperti kita juga mengasihi diri sendiri. Jadi kurang lebih dua itu yang dia contoh tadi. Kira-kira bagaimana nih? Masih ada pertanyaan lain? Oh, sudah tidak ada, Ibu. Terima kasih, Ibu, sudah meluangkan waktu kepada kami. Baik. Kami mohon pamit. Baik, salam toleransi ya. Sebarkan toleransi ya kepada yang lainnya. Mari, silakan.